pagi hari ini. Saya izin jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita datang dalam doa. Saya mohon dengan kasih Kristus Ibu Abia untuk membuka ibadah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur. Kami merasakan kasih Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami apa-apa, namun semuanya karena kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami panjang umur, sehingga kami ada pagi hari ini untuk kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami sadar kami banyak kelemahan, banyak pelanggaran dan dosa-dosa di hadapan Tuhan yang tanpa kami sadari, namun kami pada pagi hari ini mohon pengampunan-Mu dan supaya kami layak di hadapan Tuhan untuk kami menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, semua jemaat Tuhan yang hadir di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan beri kami semangat, beri sukacita apapun keadaan kami ya Tuhan. Tuhan memberikan kami sukacita. Terpujilah Bapa di surga. Dan jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan memimpin dan melindungi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan kelangsungannya acara ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan Kau memimpin dari awal hingga selesai. Dan semua yang kami lakukan dalam acara ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami semua. Setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini pun Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Bapa di surga. Kami menyerahkan sepenuhnya acara ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian demi sekarang Tuhan. Thank
Tuhan rahmat sepanjang kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Menyanyikan lagu ini, firman-Mu berkata, Firman-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Dan kita bersyukur bahwa minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Maret 2021. Dan kita ada sebagaimana hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan lewat puji-pujian kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, serta untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu agar iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga kami sama-sama diberkati, dikuatkan dan dihibur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sikap benar dalam penderitaan. Sikap benar di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 adalah nasihat Yakobus kepada orang-orang miskin yang tertindas. Inti pengajarannya adalah agar orang-orang miskin bersabar di dalam situasi sosial ekonomi mereka yang begitu sulit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bahkan juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Namun yang terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan di dalam hidup ini. Apa sikap yang benar ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan atau persoalan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 ini, kita akan belajar beberapa hal sikap yang benar dalam penderitaan. Sikap yang benar di dalam penderitaan. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sikap yang benar dalam penderitaan yang pertama adalah sabar dan teguhkan hati. Sabar dan teguhkan hati. Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengingatkan orang-orang yang mengalami penderitaan pada waktu itu agar mereka sabar sampai kedatangan Tuhan dan meneguhkan hati mereka
Karena kedatangan Tuhan yang untuk yang kedua sudah semakin dekat di dalam ayatnya yang ke-8. Yakobus menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus seperti petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya sehingga ia sabar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami berbagai penderitaan dalam hidup. Kita mengalami kesulitan di dalam mengikut Yesus. Kita mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita agar kita memiliki sikap yang sabar dan juga meneguhkan hati kita, sabar senantiasa menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Sebab kedatangan Tuhan lebih berharga, lebih penting, lebih mulia daripada setiap persoalan yang kita alami. Seperti Yakobus menggambarkan perumpamaan seorang petani yang menanti-nantikan hasil yang berharga, sehingga ia sabar menanti-nantikan hasil yang berharga tersebut. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus begitu berharga di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita nantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kesabaran, penuh dengan keteguhan hati. Meskipun kita mengalami berbagai penderitaan di dalam hidup ini, mari tetap sabar, tetap teguhkan hati, karena kedatangan Tuhan untuk menjemput kita anak-anaknya sudah semakin dekat. Inilah sikap yang benar yang pertama. Yang kedua, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, sikap yang benar dalam penderitaan adalah jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan. Jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan. Yakobus juga mengajar agar mereka yang mengalami penderitaan pada waktu itu, agar mereka tidak bersungut-sungut dan juga jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, supaya mereka tidak dihukum, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan penderitaan yang kita alami. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena sungut-sungut dan saling menyalahkan tidak akan memberikan solusi bagi penderitaan pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi mari belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah sikap yang benar ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan. Yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga, sikap yang benar dalam penderitaan adalah turutilah teladan penderitaan para nabi. Yakobus meminta agar jemaat pada waktu itu mengikuti teladan penderitaan yang dialami oleh para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Artinya bahwa nabi yang melayani pekerjaan Tuhan sekalipun tidak terlepas dari penderitaan. Para nabi yang melayani pekerjaan Tuhan sekalipun tidak terlepas dari persoalan, pergumulan, tantangan, penderitaan yang mereka alami. Kita juga mengingat tentang Rasul Paulus yang kerap kali mengalami aniaya karena memberitakan Injil Kristus, dipenjara karena memberitakan Injil Kristus, dan masih banyak lagi para nabi, para rasul-rasul yang mengalami penganiayaan karena memberitakan tentang nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan berarti kita bebas dari penderitaan, dari masalah persoalan. Di dalam mengikut Yesus,
kita harus siap untuk memikul salib dan bayar harga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari milikilah sikap yang benar ketika kita mengalami penderitaan, yaitu turutilah teladan penderitaan para nabi yang telah berkorban menderita demi nama Tuhan. Nah, yang keempat, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, sikap yang benar dalam penderitaan adalah bertekun akan menghasilkan upah. Bertekun akan menghasilkan upah. Yakobus memberi semangat kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Jika mereka bertekun, maka Tuhan akan menyediakan upah, karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita teringat dengan kisah Ayub ketika dia harus kehilangan harta benda kekayaannya, ketika dia harus kehilangan anak-anaknya, ketika dia harus kehilangan teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 di sana mencatat bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan Tuhan memberikan berlipat-lipat kali ganda berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada Ayub. Mengapa? Karena Ayub mengikuti ketekunan, karena Ayub tekun, karena Ayub mengikuti proses dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari penderitaan, pergumulan, masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini untuk memiliki sikap yang benar ketika masalah, pergumulan, penderitaan itu datang dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi penderitaan, maka yang harus kita lakukan adalah sabar dan teguhkan hati sambil menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita kali yang kedua. Yang kedua, jangan bersungut-sungut dan jangan mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ikuti teladan penderitaan para nabi yang telah menderita demi nama Tuhan. Dan yang keempat, ketekunan akan menghasilkan upah dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus bersikap yang benar di saat kami mengalami penderitaan, pergumulan di dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu sabar dan senantiasa meneguhkan hati kami untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan juga Tuhan ajar kami Bapa untuk tidak bersungut-sungut dan juga tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan ajar kami untuk mengikuti teladan para nabi yang telah menderita demi nama-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa bertekun di dalam Engkau. Karena kami percaya di balik ketekunan kami Tuhan menyediakan upah bagi kami. Karena Engkau Tuhan penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah juga Tuhan yang akan memberkati dan melawat seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, ekonomi mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, terlebih iman mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kokoh dan kuat. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.